lingkup yang berbeda. Maka produknya itu menurut saya juga harus bisa di-challenge. Karena dia sebagai pejabat administrasi. Gitu. Jadi ke depan KPU ini bisa lebih fokus energinya lebih banyak untuk mengurus hal yang lain yang lebih substantif gitu ya, ketimbang mondar-mandir mikirin sengketa-sengketa itu yang sebetulnya bukan tanggung jawabnya di sini gitu. Jadi lanjut apa lagi ya, soal ini sudah lanjut. Ini tadi sudah dibahas oleh panjang lebar. Ini juga sudah tadi. Nah, ini pola hubungan antar lembaga. Bapak sekalian, ini kan di state nih di undang-undang ya. Penyelenggara pemilu satu kesatuan fungsi. Jadi ketiganya itu adalah penyelenggara pemilu dan harus saling menopang gitu ya. Tidak saling menegasi. Nah, ada di DKPP periode Prozimri itu berinovasi ada forum tripartit. Forum itulah 3 lembaga ini duduk bersama dan mendiskusikan apa sih potensi persoalan, gitu ya. Tapi bukan untuk berkolusi, tidak. Didiskusikan dan kemudian silakan diambil keputusan sesuai dengan otoritasnya, gitu ya. Nah, nanti kalau ada masalah ya sudah diselesaikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dan itu efektif ya. Nah ini soal akuntabilitas penyelenggara itu tidak seimbang. KPU itu ketat gitu. Akuntabilitasnya itu ya, bisa diuji kemana-mana. Kemudian ini soal kewenangan DKPP ini, dia hanya sebatas di kabupaten kota. Nah yang ad hoc-nya itu langsung pada atasan. Nah ini yang menurut saya dalam undang-undang pemilu yang ke depan ini harus ditegaskan gitu. Kalau yang sekarang itu multi interpretasi. Satu pasal mengatakan DKPP itu menangani dugaan pelanggaran kode etik permanen, tapi ada pasal lain mengatakan DKPP dapat membentuk TPD. Nah kalau TPD dibentuk, kewenangannya apa? Apakah membantu untuk yang permanen atau dia untuk yang ad hoc? Gitu ya. Ke depan mesti dilihat lagi. Nah ini 3 lembaga ini lama banget ya ngomongnya ya. Lama tapi berbobot enak. Cuma yang kasihan Belas, kepalanya begini terus ya. Oh, harus sekretariat taruh layar sini semua. Enggak gini. Kalau saya posisi duduk saya udah pilih nih. Kayak intermezzo aja. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
على Baik, selanjutnya, tiga institusi ini dalam pengetahuan saya itu dalam menjalankan kewenangannya itu juga mempunyai inovasi-inovasi gitu ya, bagaimana membuat instrumen yang bisa memperkuat gitu ya bekerjanya kelembagaan baik di KPU di Bawaslu DKPP. Tadi saya sempat diskusi dengan Mas Komisioner di lantai 2 dan ini juga sudah saya tulis di sini Mas Agus ya, bahwa DKPP punya indeks kepatuhan etik ya penyelenggara pemilu, KPU punya indeks tentang partisipasi masyarakat, Bawaslu juga punya indeks kerawanan pemilu gitu ya. Nah kalau tiga data ini kemudian dikoordinasikan dan dikonsolidasikan gitu ya oleh tiga lembaga ini, maka mempunyai benefit yang besar saya kira dari aspek tadi bagaimana menyusun perencanaan program yang akan datang berbasis pada hasil risetnya gitu ya dari tiga institusi ini. Nah kemudian lanjut aja karena saya udah kelamaan nih. Nah yang terakhir nih anggaran. Nah Ibu dan Bapak sekalian, ini yang masih belum cocok ini ya antara desain kelembagaan yang permanen dengan politik anggarannya. Ya, desain konstitusi pemilu diselenggarakan suatu komisi pembangunan bersifat nasional tertentu. Nasional itu ya Sabang sampai Merauke, bersifat tetap itu ya permanen gitu ya. Kerja secara mandiri itu tidak intervensi di dalam melaksanakan tugas-tugasnya mengambil keputusan. Nah, soal desain yang permanen ini ya, bekerja secara berkelanjutan, maka harusnya anggarannya itu juga menyesuaikan dengan desain kelembagaannya gitu ya. Tapi kalau kita lihat, ini maaf saya belum update ya, karena ini saya kutip dari disertasi saya ini soal kelembagaan penyelenggara pemilu. Kita lihat itu trennya sebelum pemilu itu anggarannya kecil loh. KPU anggaran besar kalau melaksanakan tahapan pemilu. Nanti pemilu selesai kecil lagi, gitu ya. Tapi ya itu nggak benar-benar. Tapi undang-undang sendiri perintahkan pemutahiran data pemilih berkesinambungan, pendidikan pemilih berkelanjutan, ya. Terus apalagi ya? Iya, integrasi sistem informasi. Tapi dukungan anggarannya berapa persen, Mas? Kecil ya. Bahkan untuk program pelayanan publik itu sangat kecil dibandingkan dengan belanja pegawai misalnya. Itu di masa yang non tahapan, pra maupun pasca. Ya ini ke depan, ini perlu menjadi atensi gitu ya dari pembentuk undang-undang. Tapi kalau diberi anggaran ya KPU mesti efektif dan efisien gitu ya. Naik kereta atau naik ya pesawat komersial aja. Iya, jadi gitu ya Ibu Bapak, saya cukupkan di sini. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Memang agak harus panjang Bu Ida karena biar lebih jelas semua landscape-nya itu dapat gitu. Baik, Mas Menas mungkin ada yang ingin disampaikan bagaimana dari hasil catatan teman-teman dari JPPR, KIPP, ataupun juga dari Bu Ida sebelum nanti kita mau mungkin masuk ke sesi diskusi ya di akhir untuk sesi kali ini. Ya baik teman-teman, saya kira saya tidak mau respon apapun karena bagaimanapun juga memang
itulah isu-isu yang saat ini kami sedang geluti. Apalagi dari Mbak Wida ya. Wida ini kan produk 2 model seleksi. Ya. Bahkan mungkin ya sejak di Jawa Tengah bahkan provinsi mungkin berbeda. Termasuk yang mengetahui betul tadi kalau DKPP perlu ada mekanisme untuk challenge lebih lanjut ya. Nah, saya nggak akan masuk ke wilayah sana. Apapun yang sudah kami putuskan kemudian di-challenge dalam bentuk apakah di PT UN karena tindakan perbuatan ketetapan SK, apakah peraturan KPU di MA, ataukah etik di DKPP ataupun selis sengketa hasil segala macam atau uji materi undang-undang di MK yang kami pasti terima dan menanggapi. Sampai sekarang apapun putusan dari lembaga-lembaga peradilan itu apabila tidak DKPP ya kami tidak lanjuti tanpa ada satupun yang challenge itu juga di periode ini ya. Nah, walaupun itu ya lagi-lagi kan karena persoalan etik kan pribadinya ya, itu kita nggak bisa masuk sana 24 jam kan kita juga nggak kumpul. Nah, termasuk catatan dari Bung Randy, memang pada saat kami baru dilantik kan kita sudah bikin proyeksi, perencanaan segala macam, terus kemudian pelaksanaan pemilu 2024 dan pilkada 2024 itu kan sesuatu yang sebenarnya pengalaman baru, beban yang mungkin ditambahkan, instrumen peraturan perundang-undangnya tidak mengalami banyak beban. Nah, sempat waktu itu memang sudah ada alternatif skema untuk menyerentakkan. Nah, kalau tidak salah, bukan hanya itu diskusi-diskusi semacam ini, tapi sudah posisinya antara KPU, pemerintah dan DPR. Nah, waktu itu sudah sempat sampai kemudian menyusun skema-skema alternatif dan kemudian coba karena ada kebutuhan yang lain waktu itu sampai kemudian dikeluarkan dalam bentuk perpu. Tetapi memang isu ini sempat diadres terutama yang AMJ ya, AMJ termasuk nanti skema kompensasinya dengan berbagai model dan tadi benar nilainya juga sebenarnya dibandingkan nggak terlalu besar. Artinya dari sisi keuangan negara saat itu sangat memungkinkan dan itu kalau dibebankan ke anggaran KPU itu juga sudah disiapkan sebenarnya di sana. Nah, tapi kemudian pilihan kebijakannya oleh pembentuk undang-undang waktu itu kan presiden ya, karena model perpu, isu itu tidak diambil sebagai salah satu isu yang diambil sebagai kebijakan, tapi isu yang lain. Nah, oleh karena itu kan mau tidak mau KPU-nya tadi sebagaimana ditegaskan Bung Randy kan beberapa kali, ini kan implementator. Oke, kalau itu ini undang-undang tidak berubah, tetapi pengalaman pemilu 2019 sebagai skema keserentakan pertama dengan segala catatan evaluasinya dan ditambahkan pada saat 2024 juga pasti irisan antara tahapan pemilu nasional dengan pilkada juga berjalan. Maka kami harus sebagai implementator memutar otak kan itu. Nah, makanya kemudian bisa dikonfirmasi dari jumlah data. Kalau 2019 lalu apapun ya, misalnya gini, penetapan daftar pemilih itu sampai 3 kali. Padahal itu jadi dasar untuk urusannya data logistik sebenarnya. Kemudian logistik pemilu yang hampir 3.000-an lebih TPS yang kemudian tidak bisa melakukan pemungutan suara di hari yang sama di pemilu nasionalnya. Kemudian jumlah penyelenggara badan ad hoc kalau di kami itu hampir 800-900 di bawah 10 juta. Nah, itu catatan-catatan itu saya tidak mau menyatakan apakah itu buruk atau tidak, tapi sebagai satu data di 2024 harus diatasi apapun. Nah, itu yang kemudian kita deliver semua dan kalau data bisa ditunjukkan beban kerja kita mulai bisa kurangi sedemikian rupa. Logistik pemilu itu memang ada 500-an TPS. Tetapi itu kalau teman-teman periksa di 14 Februari memang di daerah Sumatera Utara ya, sebagian kemudian Jawa Tengah itu yang banjir itu kan nggak mungkin melakukan pemungutan suara di hari itu, hari yang sama. Nah, termasuk isu-isu yang lain.
Jadi itu relatif kami address. Jadi maksudnya gini, bahwa betul dengan skema engine scatter, ya, sebagaimana tadi fakta juga kami juga membicarakan itu dengan sangat serius karena satu KPU kabupaten kota memutus sesuatu, besoknya kan sudah diganti orang kan, dikejar pada saat yang dia masih menjabat itu nggak bisa lagi. Nah itu di kota itu. Nah, tapi apakah kemudian secara kelembagaan itu asumsinya ceteris paribus tidak berubah? Enggak juga. Gitu. Lembaga itu ya KPU dengan kewenangannya segala macam. Karena dia ada orang, dia punya nyawa. Karena dia ada orang, maka dia akan adjustment segala kewenangannya agar catch up atau comply dengan skema-skema yang ada. Nah ini satu fakta. Nah apakah kemudian misalnya putusan 135, saya nggak mau mempermasalahkan putusannya, itu sudah putus. Tetapi putusan itu kalau kita telisik lebih dalam, sebenarnya mengadres sejumlah evaluasi 2019. Tidak mengadres apakah evaluasi 2019 itu terbukti sebaliknya atau makin buruk. Nah datanya berbeda. Nah tetapi kan kita tidak bisa bantah itu sebagai satu putusan. Hanya saja kalau misalnya pada saat itu KPU yang periode ini mungkin didengarkan keterangannya, mungkin pertimbangannya lebih lengkap. Nah termasuk sekarang isu-isu apakah pilkadanya langsung nggak langsung gitu. Nah ini kan bisa dikonfirmasi dari berbagai data. Kami itu punya indeks partisipasi pemilu dan indeks partisipasi pilkada yang itu melibatkan populasinya keseluruhan sensus. Kalau pilkada kan tentu saja yang KPU di DKI ya kabupaten kota nggak bisa ini karena dia nggak ada pilkada, sama yang pemilihan gubernur di daerah istimewa Yogyakarta itu tidak. Tapi yang lain dipotret. Jadi kalau kita lihat misalnya dengan ukuran-ukuran yang tersedia, data-data yang tersedia, di IPP pemilu itu mayoritas provinsi, kabupaten kota yang menyediakan data itu levelnya masih ada keterlibatan involvement datang. Tetapi begitu pilkada, ketika dia harus handle sendiri, bebannya juga nggak mudah, dia juga belum selesai dengan tahapan pemilu harus pilkada, itu juga datanya justru mayoritas 83% posisi kabupaten kota yang diukur itu justru keterlibatannya sudah engagement. Jadi gini, organisasi ini memang besar, tetapi sepanjang kemudian ya suka nggak suka kan karena struktural ya tentu RI punya pengaruh bahwa perubahan itu kemudian top down. Memang bertahap, tapi begitu muncul kepercayaan antara pusat dengan daerah dan itu bisa berjalan secara bertahap, itu bergelombang dan itu roda organisasi itu berlaku secara bersama. Jadi, nah bahwa kemudian ya tentu masukan-masukan ini termasuk beberapa skema mungkin yang diusulkan, yang dijadi catatannya Bu Gredi ya, itu mungkin kami tinggal recall aja pembahasan-pembahasan kami dengan Komisi 2 waktu itu tinggal diajukan sebagai satu skema di konteks revisi undang-undang pemilu. Nah sejauh mana berdampak nanti ke penyelenggara, misalnya ini ada nih Mbak Astri nih, 2028 dia. Artinya kan kalau usulannya Bu Gredi maka dia kena skema kan, untuk diserentakkan. Soal pilihan-pilihan kebijakannya apakah 100%, 75%, 50%, saya nggak akan masuk ke sana. Karena bagaimanapun juga sudah ada mekanisme keuangan untuk itu. Dan kalau enggak kan, ya kalau enggak kan kita digoda-goda untuk aneh-aneh. Nambahin ini, nambahin itu, padahal ya soal bobot segala macam itu ada mekanisme keuangan yang akan. Saya kira itu aja, Mas Joshua. Terima kasih Mas Melas. Demikian teman-teman pemaparan dari masing-masing narasumber. Mungkin ada yang ingin menyampaikan atau mengajukan pertanyaan terkait dengan tema diskusi kita kali ini, meneropong potensi masalah kelembagaan KPU untuk penyelenggaraan ke depan. Oke. Mungkin saya mau bertanya lebih awal dulu ya sebagai pemateri, mungkin teman-teman nanti mulai. Ini saya sih lebih ininya ke Bu Ida, karena pandangan Bu Ida dan berdasarkan pengalaman yang sudah
lama, sudah banyak itu. Ini karena mesti dilihat dari berbagai perspektif dan juga kebetulan sebagai dosen juga Bu ya. Nah, Bu Ida, ini melihat dari landscape kita memotret dari kacamata putusan 135 itu. Memang dalam perjalanan untuk pelaksanaan pemilu itu ada berbagai persoalan. Tidak hanya pemilu pada saat ini atau pemilu sebelumnya yang di 2019, bahkan di setiap perjalanan pemilu pasti ada persoalan-persoalannya. Nah, ke depan ini tantangannya kan justru lebih besar. Terlebih lagi kalau kita berkaca di ya kurang, kalau hemat saya sih dua periode pemilu sebelumnya ini cukup menggerus dari secara khususnya kepercayaan publik. Bagaimana penyusunan formulasi untuk bisa, tadi kalau kata Bu Ida bilang kepastian hukumnya itu memang harus ada karena itu dasar KPU berjalan. Bagaimana langkah KPU untuk pemilu kedepannya biar kepercayaan publik ini meningkat Bu, tidak turun Bu. Terlebih lagi ini kalau soal kita melihatnya dalam independensi KPU sendiri. Ini apa yang harus dilakukan KPU untuk tidak menurunkan kepercayaan publik terhadap dirinya sendiri Bu. Terlebih lagi mungkin masukan untuk penyusunan RUU ini Bu. Dan mungkin yang di kedua Bu Ida, bagaimana ini skema penegakan kode etik yang ideal yang harus diatur ini memang dalam sistem hukum, norma etika yang tidak juga sekedar sebagai alat formalitas saja Bu. Ini lebih ke etikanya. Bu Ida juga pengalamannya di etika. Mungkin ada yang sulit udah bertanya, supaya sekalian aja kita respon semua. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman? Ayo, 2 orang. Satu pertanyaan lagi ada? Teman-teman pers, Pak Ahmad. Kayaknya lebih serunya pas doorstop ya, diincernya di situ. Anak doorstop. Oh itu. Oke, silakan Mas. Selamat siang, saya mau minta pencerahan aja Bu Ida. Seperti yang tadi dibilang oleh Mas Bram soal beberapa putusan KPU yang kemudian dibawa ke PT UN. Maksudnya adalah gini, apakah kemudian ke depan permasalahan itu harus mengubah undang-undang kekuasaan kehakiman atau undang-undang PT UN ya, seperti itu, ataupun juga dengan sempat terpikir juga sambil tadi berdiskusi, apakah dengan menyelesaikan permasalahan ketatanegaraan dalam persoalan pemilu, berarti ada undang-undang lain yang kemudian harus direvisi untuk kemudian berbicara terkait dengan pelaksanaan pemilu seperti itu, atau kemudian undang-undang pemilu yang kemudian harus fleksibilitas undang-undang pemilunya yang kemudian dalam undang-undang pemilunya yang kemudian dia harus mengatur bahwa kekuasaan undang-undang lain itu berhenti di situ aja gitu. Nah seperti itu. Karena kalau seperti yang tadi dibilang Ibu ya tadi itu bagus juga Bu bahwa perekayasa sosial itu kan termasuk juga soal itu. Karena pastinya juga apalagi salah satunya kan saya kan salah satunya juga berkarir sebagai advokat ya Bu. Jadi juga harus kadang-kadang melihat apalagi bicara soal pemilu, berbicara kompetensi absolut dan sebagainya, peradilan dan sebagainya. Apakah memang berarti dia harus berhenti di situ? Sejauh mana pemilu kemudian mempengaruhi undang-undang yang lain seperti itu? Itu bisa dikasih pencerahan lebih jelas seperti itu. Begitu. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Oh, oke. Ini dicari-cari. Koordinator pers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru. Selamat siang menjelang sore ya. Perkenalkan saya Ahmad Satrio Dantoko dari Kantor Berita Politik dan Ekonomi Anmol. Salam kenal Bu Ida. Kalau sama Mas Mila sudah biasa kita ketemu dari
awal tahapan pemilu 2024, kemudian sama Mas Bram dan Mas Rembo itu sudah seringlah beberapa kali kita diskusi. Mungkin sedikit aku agak belok ya, karena berpikir bahwa hal ini itu punya kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu yang memang produk dari hasil pemilu itu sendiri adalah pemimpin-pemimpin yang sekarang kita tahu itu sedang menjabat. Pertama, aku mau coba elaborasi terkait dengan tren saat ini yang kita lihat. Kalau untuk kasus hukum itu ada sekitar 12 kepala daerah yang sudah di OTT oleh penegak hukum. Nah, ini kan satu hal yang sebenarnya pertanyaan juga di publik. Mereka dipilih oleh rakyat, gitu kan? Tapi kemudian mereka menggaruk uang rakyat begitu. Mereka ini produk dari hasil pemilu yang ternyata malah berbuat kriminal. Nah, ini kan satu hal yang miris. Kita melaksanakan pemilu secara langsung tapi ternyata produknya seperti itu. Nah, ini apakah ada semacam evaluasi khusus pertanyaan untuk Mas Melas dari KPU, entah itu terkait dengan sistem pendanaan kampanyenya atau sumber-sumber dana kampanyenya, ini yang memang apakah memang harus diperketat begitu supaya nanti produk dari pemilu itu sendiri memang betul-betul berintegritas dan pada akhirnya citra kelembagaan KPU itu sendiri akhirnya juga akan ikut naik begitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kepada seluruh narasumber mohon pandangannya terkait dengan kita nggak akan lama lagi sebenarnya akan melaksanakan tahapan pemilu. Pertama, mungkin tahapan pertama yang tidak diketahui publik itu adalah seleksi penyelenggara pemilu. Sedangkan kita tahu bahwa UU Pemilu yang berlaku saat ini masih UU 7 2017. Sedangkan kita lihat sikap dari DPR itu sepertinya memang mungkin kalau saya pribadi boleh menilai itu terkesan menahan. Tapi ada alasan-alasan yang memang disampaikan oleh DPR terkait hal itu. Hanya saja jika memang nanti akan ada perubahan untuk regulasi pemilu itu sendiri, sedangkan penyelenggaranya itu masih menggunakan UU Pemilu yang lama, itu akan seperti apa jadinya? Nah, itu kan masih membingungkan tuh. Kira-kira pandangan dari Bu Ida, kemudian Bang Rebo, Bram juga termasuk nanti, dan Mas Melas mungkin kalau boleh bisa disampaikan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk waktunya dan penyelenggaraan acara ini untuk KIPP dan JPPR. Aplaus dulu untuk KIPP dan JPPR untuk tetap memberikan ruang publik untuk menyampaikan terkait dengan wacana pemiluan. Terima kasih Pak Moderator Joshua Siobing, reporter RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rio. Masih wait and see ya DPR ya. Ya, silakan Bu Ida dari sejumlah penanya-penanya tadi. Mungkin karena terfokus ke Bu Ida, nanti baru yang selanjutnya pertanyaan kedua dari Mas Rio. Bagaimana pandangannya terkait dengan wait and see-nya RUU Pemilu itu, karena masih UU 17 yang masih dipakai. Oke, silakan Bu Ida, waktu dan tempat. Ya, baik. Ini pertanyaannya berat-berat ini ya. Lebih berat dari ujian disertasi misalnya. Jadi baik, saya akan mencoba meresponnya. Jadi menurut saya bagaimana memperkuat kelembagaan penyelenggara pemilu itu harus dimulai dari regulasinya. Seleksi tadi disebut penagak terakhir yang ini dianggap sebagai momentum yang penting. Ini nanti tim selnya itu juga bingung bagaimana dia akan memilih para calon ini ya, para kandidat komisioner KPU Bawaslu, sementara dia juga tim selnya tidak punya bayangan tentang desain pemilunya itu gimana. Ibarat
Timsel ini penjahit baju, dia nggak bisa memprediksi secara presisi, sehingga boleh jadi bajunya itu kedodoran atau bajunya kesempitan. Jadi kan idealnya tahu dulu ya desainnya. Oh, desainnya begini, kira-kira profil yang tepat. Ya, dibutuhkan kompetensi yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Idealnya. Tapi apa daya? Gitu ya. Kalau lihat undang-undang kita sekarang existing, jadi pertanyaannya juga, kalau belum ada perubahannya bagaimana? Ya menurut ilmu hukum, teori hukum itu harus digunakan undang-undang existing. Undang-undang itu sebelum dicabut atau dibatalkan, dia harus dinyatakan berlaku, gitu ya. Nah itu sarjana hukum kan betul. Jadi kalau belum ada revisinya, belum ada perubahannya, ya pakai yang sekarang. Tapi sekali lagi, ini pasti ada perubahannya, karena belum tentu relate dengan desain pemilu yang akan datang, gitu ya. Nah, kalau kita lihat kapan sih seleksinya gitu ya? Undang-undang existing mengatakan bahwa 6 bulan sebelum paling lambat. Kalau paling lambat kan lebih cepat lebih baik. Tapi kembali lagi, ini idealnya memang sudah ada undang-undang pemilu seperti yang terjadi pada pemilu tahun 2014. Seleksi itu kan dilakukan setelah ada undang-undangnya, ya kan? Nah, maka tadi paling lambat 6 bulan paling lambat ya. Dan undang-undang juga mengatakan membatasi masa kerja dari Timsel. Dia dibentuk 6 bulan sebelum, ya kan? Dia idealnya punya waktu panjang dong, mau 6 bulan sebelum kok. Tapi undang-undang itu justru mengatakan masa kerjanya hanya 3 bulan. Jadi cepat sekali nanti kerjanya ya kan? Ya. Itu pansel ORI itu aja kerjanya 5 bulan. Jadi kalau masa kerja pansel itu lebih panjang, maka ruang partisipasi publik itu lebih leluasa gitu ya, untuk memberikan ruang partisipasi masyarakatnya per tahapan itu waktunya durasinya lebih panjang juga. Ini kan pemilu harus digunakan sebagai instrumen rakyat kan gitu ya. Kalau jadi instrumen rakyat, maka ruang partisipasinya itu harus dibuka lebar gitu. Nah, maka penting juga ini nanti menjadi catatan revisi undang-undang loh. 6 bulan sebelum kok presiden diminta untuk bentuk timsel, tapi kenapa dibatasi masa kerjanya 6 bulan? Ya kan? Nanti waktunya jedanya antara tadi ya hasil timsel serahkan presiden ke DPR, itu waktunya longgar banget. Ini yang dicurigai oleh Bung Rembo. Lobby-lobbynya ini panjang sekali waktunya. Ya, jadi ini yang nanti juga menjadi catatan untuk bagaimana ke depan ini juga bisa diperbaiki. Nah, kemudian tentang bagaimana idealnya gitu ya, tentang soal penegakan kode etik ini ya, yang ideal gitu ya. Yang ideal gimana ya? Jadi saya juga belum punya bayangan gitu ya bagaimana idealnya ke depan, tapi bagaimana DKPP itu memeriksa dan memutus perkara itu kan juga disandarkan kepada tadi integriti dari para komisioner ya, untuk melihat perkaranya itu secara objektif. Melihat apakah ini kategori ringan, kategori sedang, atau kategori berat, atau kategorinya itu sebetulnya sedang-sedang saja, tetapi berulang-ulang gitu ya. Berulang-ulang apakah ini kemudian akan dikumulasikan gitu ya untuk menjadi sanksi yang terberat gitu, atau seperti itu. Nah, kemudian tentang soal putusan KPU ya, yang dibawa ke betul, saya kira tidak perlu mengubah
undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, tetapi cukup saja diatur di dalam undang-undang pemilu gitu ya. Bagaimana desain ke depan soal law enforcement yang ada kaitannya dengan soal accountability tadi. Jadi keputusan KPU menindaklanjuti putusan DKPP, putusan Bawaslu itu hanya sifatnya adalah keputusan yang administratif ya, putusan yang administratif, dan kembali bahwa masing-masing lembaga ini menanggung beban tanggung jawab yang sama. Maka ketika diuji, cukup undang-undang pemilunya mengatur bahwa desain penegakan hukum pemilu itu diatur secara khusus, dan tadi banding administrasinya diberikan kewenangan kepada Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dan terakhir. Nggak usah pakai pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung, kelamaan keburu pemilunya selesai gitu ya. Perkaranya nggak selesai. Itu pengaturan secara khusus, jadi sifatnya lex spesialis lah di undang-undang pemilu ini, mengesampingkan dari proses yang umum yang ada dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pengadilan pertama, pengadilan banding sampai pengadilan kasasi itu nggak perlu. Nah, kemudian yang meskipun ini pertanyaan nggak ke saya ya, jadi memang penting ya bagaimana merenungkan kembali, merefleksikan kembali ini hasil pemilu. Kok banyak kepala daerah itu yang kena OTT KPK, dan sudah kemudian banyak usulan-usulan ya dari Kemendagri, dari KPK sendiri menyoroti bagaimana undang-undang pemilu ke depan itu kemudian meredesain ulang untuk bisa mencegah gitu ya praktek politik uang ini yang kemudian membawa beban bagi calon terpilih ya, pada saat dia menjalankan kekuasaannya, yang banyak menanggung beban moral gitu ya, balas budi gitu ya. Dan menurut saya undang-undang pemilu kita itu sebetulnya dari sisi pengaturannya itu udah sangat luar biasa dari hulu dan hilir untuk mencegah praktek politik uang, dari mulai proses seleksi bakal calonnya itu udah ada pengaturannya. Pada masa pencalonannya juga begitu, kemudian pada masa kampanye begitu. Sekarang persoalannya apa? Menurut saya persoalannya adalah dari aspek penegakan hukumnya. Jadi ini sudah tahu pembatasan dana kampanye udah ada. Kemudian tadi pembatasan belanja kampanye sudah ada juga dalam undang-undang pilkada ya. Memang ini jadi bebannya KPU bagaimana membuat formula, karena kan rumus yang dibuat oleh KPU dari periode ke periode, termasuk periode saya itu Mas Agus, kita itu belum mampu menemukan gitu ya formula yang tepat gitu ya. Berapa sih belanja yang yang wajar gitu ya, yang wajar gitu ya. Nah ini belum ketemu sampai sekarang gitu ya. Selalu kemudian rumus yang dibuat itu angkanya tinggi, dan kalau dibandingkan laporannya pasti jauh lebih rendah laporan dana kampanye. Dan laporan dana kampanye ke depan menurut saya juga tidak hanya audit formalitas ya, tapi auditnya itu audit yang faktual gitu ya. Jadi saya kira ke depan hanya itu yang perlu diperbaiki. Pembatasan dana kampanye sudah ada, pembatasan belanja kampanye juga sudah ada ya. Nah, ini soal usulan ya nggak usah kampanye tatap muka, di medsos aja gitu. Nah itu apakah juga nanti bisa diterima oleh peserta pemilu gitu ya, kemampuan medsos untuk menjangkau tadi mendulang suara. Saya kira itu ya beberapa respon dari saya. Ya. Ada pertanyaan lagi atau tadi ya terkait pertanyaan dari Mas Ahmad Satrio. Mas Mera silakan. Ya Mas Satrio, saya kira tadi yang ditegaskan Bu Ida kan
kita juga sudah sangat optimal dengan ketentuan yang ada ya. Tapi saya kira sebagai satu fenomena, mau tidak mau kan ini jadi semacam isu yang memang nanti harus diadres dalam konteks revisi undang-undang mungkin pemilu atau pilkada. Karena ini kan mau di pemilu, di pilkada ataupun di pilpres juga kan biasanya kan soal makin kesini kan memang biaya kampanye juga meningkat, itu sebagai satu fakta. Nah, apakah nanti akan ada model-model subsidi-subsidi lain dari yang selama ini ada, itu pilihan-pilihan kebijakan yang terbuka ya. Nah, kan subsidinya maksudnya gini, tidak harus langsung kan. Kan langsung itu misalnya mengganti ibaratnya kayak biaya pemilu itu, kan itu ada tuh setiap suara sekian rupiah misalnya. Tapi ada juga misalnya apakah bisa nanti dioptimalkan mungkin penggunaan frekuensi publik itu sebagai ruang gerak kampanye, atau misalnya subsidi di negara-negara lain kan juga ada tuh di organ-organ pemuda, kaukus perempuan. Ketika partai politik mencalonkan calon perempuan lebih banyak, maka porsi kampanyenya, biaya kampanye untuk dalam konteks frekuensi publiknya lebih besar. Karena normalnya kan kalau dalam konteks pencalonan yang pileg ya, kan 10 kursi nih satu dapil, satu parpol kan maksimalnya 10. Normalnya kan perempuannya mungkin 30%, 3. Nah kalau misalnya dikasih subsidi frekuensi publik, maka proporsinya kan sebenarnya jatuhnya ke perempuan lebih besar kalau misalnya dibagi 50-50. Jadi 50% untuk 3 orang calon perempuan, 50% untuk 7 orang calon laki-laki. Nah harapannya tentu itu jadi mekanisme untuk menurunkan biaya